Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita balik di dunia otomotif lagi. Kalau kemarin sudah dunia gadget-gadget kita ulas, sekarang kita mau mengulas lagi di showroom BMW. Ada kedatangan unit baru di sini. Ini seri versi terbaru atau faceliftnya LCI dari seri 5 yang Opulence, dan ini 530i. Nice. Kita untuk yang display ini kita dibawain kunci yang masih ya kunci standarnya, karena seri di 530 ini udah menggunakan yang model display key, yang model kayak handphone benernya. Cuman itu diberikan pada saat Anda serah terima mobil, itu kuncinya eksklusif. Yuk langsung saja kita ulas walk around in depth tour lengkap tentang BMW 5 Series Opulence ini. Oke, kita akan lanjut. Pertama kita unlock terlebih dahulu mobil ini, dan unlock tahan masih tetap fungsinya. Bisa kita buka kaca-kaca, bisa lihat dari samping juga ya. Kita geser ke samping sekaligus kita unlock. Tahan. Maka dengan begini window akan terbuka, kita tahan terus ya. Kita lihat di bagian sunroofnya pun akan terbuka. Nah, tujuannya apa? Seperti yang saya kemarin jelaskan, Anda parkir terlalu panas, Anda perlu pendinginan, mobil ini bisa didinginkan dengan cara tersebut. Coba lihat nih, desain lampunya yang baru sekarang bukan hexagon lagi, tapi udah membentuk L-shape seperti ini dengan teknologi BMW laser, dengan ada aksen biru-biru seperti ini. Nice. Nanti kita akan lihat lebih detail saat kita nyalakan. Pertama, kita bisa melihat perubahan desain wajahnya dengan lampu yang baru. Kalau Opulence ini dia lebih ke kesan luxury dengan bumpernya yang luxury, berbeda dengan yang sport. Dia menggunakan M Sport dengan aksen chrome seperti ini. Nah, ini bagian depannya. BMW yang seri ini pun tetap menggunakan active grille, di mana dia bisa menutup dan membuka sesuai dengan kebutuhan pendinginan mesin sendiri. Dan sudah ada 360 kamera. Nah, bagian depannya. Sekarang kita akan coba lihat pendarahan lampunya. Dan ini pendarahan lampunya. Nah, dia udah menggunakan laser double proyektor seperti ini. Bagian atasnya dengan aksen biru seperti ini. Wow, nice. Ini dia untuk pendarahan lampu BMW. Dan kita lihat pendarahan lampu hazardnya juga. Hazardnya udah di samping ini ya, jadi bentuk L-shape ini. Dan inilah bagian depan wajah dari BMW LCI atau faceliftnya. So gorgeous ya. Dia menggunakan konsep yang sama dengan lampu sen yang sipit seperti ini. Dan seperti biasa, kalau saat engine menyala, kita bisa mengetahui kalau yang tadi tertutup, dia sekarang posisi terbuka seperti ini. Active kidney grille-nya. Dia memang butuh pendinginan awal, kayak gitu fungsinya. Oke, dari lampu-lampu kita akan lihat dahulu di pendarahan lampu di belakang. Sekeliling dulu, walk around. Dari samping-samping nggak terlalu kelihatan perbedaan yang signifikan dari model sebelumnya, tapi Anda bisa melihat kesan mewahnya. Dan pendarahan lampu belakang, Anda bisa melihat ada yang baru di sini. Wow. Untuk marknya ya di sini, untuk set mark. Kemudian pendarahan lampunya udah kayak G20, G30 yang sekarang. LCI juga menggunakan konsep lampu yang baru seperti ini. Nice. Oke. Kita ini fokusnya ke lampu-lampu dulu ya. Nih, bagaimana menurut kalian? Mumpung di belakang, kita lihat bagian bumper belakangnya yang udah menurut saya cakep banget. Dan ini bukan fake muffler sob. Ini muffler beneran. Dan itu knalpotnya dual muffler kanan kiri dengan aksen chrome seperti ini. Sensor parkir belakang ada 6 titik ya. Di bagian boot belakang nggak ada ductile-nya,
Jadi untuk yang versi mewahnya ini nggak ada ductile, kecuali nanti yang M Sport. Oke, bagian sisi kaki-kaki bagian depan ini dia menggunakan ban Bridgestone. Velgnya yang udah kelihatan lebih mewah seperti ini dengan profil bannya 245/40 ring 19. Oke, kita menuju ke samping sedikit lagi. Dia aksen mewahnya ditambahin di sini nih, aksen chrome. Dan benernya itu dia menyerupai stick golf. Lakukan ini. Ini kalau ada aksen panjang sampai ke sana itu kayak stick golf. Tapi cuman ini aksen chrome-nya di sini. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang lagi. Ciri khas dari mobil Eropa itu kebanyakan dia karena dia penggerak belakang ya. Penggerak belakang, maka profil ban belakang ini dia dibuat semakin lebar 275/35 ring 19. Oke. Sekarang kita lihat ke bagian jantung pacunya. Sekarang kita lanjut lihat pop up the hood. Kita akan lihat bagian jantung pacunya. Walah, ciri khas dari BMW seri 5 selalu ada strut barnya kayak gini. Mesin yang dipakai itu mesin yang sama dengan yang seri G30, G20, 520 juga sama 2000 cc. Cuman output powernya ini sekarang yang di sini yang seri 530 dengan cc yang sama ditambah menjadi 258 horsepower, torsinya mencapai 350 Nm. Twin power turbo. Tenaga yang besar ini disalur ke roda belakang dengan 8 speed kecepatan. Bagian cupnya ini juga sudah ada peredam. Nice. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian boot belakangnya. Lari ke belakang lagi. Kalau lampu dimatikan, dia kesannya meskipun mewah, kesan sportinya dapat. Karena bingkainya ini kesan hitam dengan 3D seperti ini. Nice. Emblem di 530-nya. Nah, yang belakang ini juga sama ya, udah menggunakan kick sensor dan langsung terbuka. Walah. Seperti ini. Bagasinya pun sekarang bisa semakin luas dengan adanya seperti ini. Kita bisa buka dan memperluas area di dalam. Sebentar saya akan coba buka ya. Hai. Ruang bagasi menjadi lebih luas, sob. Nah, walah. Nice work. Ini ruang bagasinya jadi lebih luas kalau Anda mau butuh space yang lebih gede. Oke. Itu tadi ruang bagasinya. Anda bisa menutup dengan kick sensor lagi atau dengan tombol di sini. Nice. Semua kepraktisan yang ada di BMW. Finally, BMW seri 5 generasi terbaru Auto LCA ini mendapat fitur lock dan unlock secara otomatis. Saat kita menjauh dia lock dan saat kita mendekat langsung unlock. Ini baru namanya Smart Key. Nah, sebelum masuk ke belakang, kesan luxurinya di sini nih. Kesan accent chrome-nya. Untuk lebih mewah lagi. Cukup Anda masukkan tangan, maka mobil bisa terunlock dan ada welcome light di bagian pintunya. Nah, kesan mewah lagi nih. Wow, aksen kayunya di sini hampir kayak seri X7 kemarin, cuman ini terasa woodnya. Terus ambient lightnya, dan di seri 5 itu udah ada tirai seperti ini. Tapi manual, masih belum elektrik. But it's fine. Kemudian nih, notice satu nih. Harman Kardon speaker. Nanti kita akan cobain kualitas suaranya gimana. Stitchingnya ciri khas dari BMW. Oh lala, saya suka tuh dengan panel-panel seperti ini. Kita sekarang coba lihat di bagian joknya. Masuk ke bagian dalamnya, kita disuguhin plate di sini yang bertuliskan BMW. Ya, terus lalu kesan joknya Anda bisa lihat nih, semakin mewah kalau menurut saya bilang. Wow, dengan stitchingnya tuh kesannya jadi mewah banget. Oke, kita akan masuk ke bagian dalam. Wow, duduk di sini tuh posisinya lega banget. Meskipun ada funnel atau tunnel di sini karena memang penggerak belakang ya. Tapi kenyamanan tetap dijaga oleh BMW sehingga membuatnya semakin nyaman. Yuk, kita masuk yuk. Kita masuk pertama. Kita akan notice satu
Di 530 ini di pilarnya ada kisi-kisi AC seperti di seri 7 dan seri ya X7 dan kelasnya seri 7, X7, seri 7. Dan bagian tengah ini AC-nya itu sudah menggunakan quad zone, dan dimana bisa pengaturan AC tersendiri, temperaturnya. Kemudian di bagian bawah ada notice ini colokan USB Type C. Kemudian di bagian sini nih itu ada colokan power outletnya. Yuk kita nyalakan terlebih dahulu mobilnya supaya tahu displaynya menyala. Dan ini kondisi menyala, ini dia. Kita bisa atur temperatur tapi arah semburan, kemudian kecepatan fan-nya itu menjadi 1. Nah, seperti ini. Kemudian inilah layout dari BMW bagian kokpitnya. Layarnya semakin besar, nice. Kemudian seperti biasa di bagian lampu juga tetap sama konsep desainnya ya. Dia punya ciri khas tersendiri. Dan yang selanjutnya adalah seperti di seri X5 dan X7. Pada saat mesin menyala, pintu terbuka, dia akan berkedip orange menjadi indikasi ya untuk pengendara lain atau orang yang di belakang itu tahu pintu sedang terbuka. Dari penumpang belakang sudah, kita sekarang beralih ke bagian depannya. Cara ini dia, seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat mesin menyala, pintu terbuka, dia akan menjadi indikasi warning untuk pengendara lain atau orang lain juga bisa tahu, oh, ini pintu sedang terbuka. Kemudian di bagian area sini sama halnya seperti biasa ya, power window, kemudian untuk mirroring, tapi di sini juga bisa untuk menutup dan membuka tirai belakang. Tirai tertutup. Nah, untuk privacy ya. Kemudian saya akan buka lagi. Maka tirai terbuka lagi. Di bagian pintu terdapat lagi speaker Harman Kardon. Total di mobil ini ada 16 speaker. Di sini untuk pembukaan bagasinya. Sekarang kita akan lihat di bagian layout dalamnya. Dan inilah layout dalam dari BMW. Kesan semakin mewah, yes. Kita lihat coba. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini tertutup. Nah, ini ada seal plate di sini dengan tulisan luxury line. Ya, emang untuk kelas yang luxury. Kemudian di sini kita bisa jumpai dengan aksen wood glossy kayak gini ya. Ini pengaturan kursinya udah elektrik semua, maju mundur, reclining. Dan yang sekarang untuk bagian leg-nya ini bisa elektrik ya. Kalau di X5 itu masih manual loh. Ini udah elektrik untuk leg-nya. Bagi ada yang posturnya tinggi, ini bisa Anda atur sehingga untuk menopang kaki lebih enak. Dan ini terdapat kanan kiri dan ada penyimpanan memory seat-nya, sama-sama 2 slot di sini. Nah, di penumpang juga ada ya. Nice. Kemudian kita notice di sini adalah facelift tapi belum menggunakan panel yang baru. Kalau yang model baru itu kan dia udah menggunakan tombol-tombol ya. Kemudian kalau ini masih menggunakan knob. Terus nggak adanya fog lamp depan, adanya fog lamp belakang. Ini untuk dimming, ini untuk parking. Oke, kita akan masuk ke bagian dalamnya. Ini dia suasana rasa naik di dalam BMW G30 530 Opulence yang kesannya semakin mewah. Kita bisa lihat nih dengan boot panelnya, kemudian display yang semakin besar, kesannya tuh ini keren banget kalau menurut saya. Nice. Sayang di bagian steering ini Anda bisa notice ya, facelift tapi sayangnya BMW belum menambahkan cruise control yang adaptif. Ya masih sekedar cruise control. Waduh, dia langsung nyaut aja. No thank you. Dan dia udah menggunakan gestur ya. Untuk on off-nya. Mungkin gerakan tangan saya menjadikan gestur. Kemudian lanjut lagi. Kemudian ini untuk lampu dan juga ada onboard komputer, ada auto high beam-nya di sini. Ya, bisa kita aktifkan auto high beam-nya. Kemudian start stop engine dan idling start stop di bagian kanan ini adalah untuk wiper otomatiknya dan sudah menggunakan pedal shift.
Displaynya sama seperti pada generasi-generasi sebelumnya yang udah menggunakan iDrive 7. Saya nggak perlu bahas lagi karena udah cukup banyak yang belum nonton, silakan. Karena perubahan warna-warna ini terkait juga pemilihan dari mode berkendara ini juga ya. Ini contohkan aja langsung. Ini sport, langsung display juga berubah menjadi sport seperti ini. Kemudian comfort, kemudian eco sport jadi blue. Kemudian ada adaptif. Yang belum nonton video yang kemarin, ada saya penjelaskan apa itu fitur adaptif. Bisa diklik yang di BMW X7, saya sertakan link di atas. Terus transmisinya masih belum yang menggunakan model kecil, tapi ini standar dari BMW. Ada dial-dialnya, ini wireless chargingnya, kemudian ini power outlet, dan belum ada heating atau cooling di sini. Langsung yang saya notice ke selanjutnya adalah di bagian AC yang ada panel LCD kayak seperti ini, dimana Anda udah touch screen seperti ini, dan bisa manual, bisa private ya, bisa secara individual, kanan kiri semburan berbeda, arah semburan berbeda, kencangnya berbeda, temperatur juga bisa berbeda masing-masing, Anda bisa atur. Dan yang selanjutnya adalah ini yang ada di generasi premium, adalah intelligent auto-nya. Kemudian electric brake. Kemudian di bagian layoutnya ini ada storage dan ada USB sini untuk Type C-nya ya. Anda bisa charging ataupun charging menggunakan wireless tadi. Kemudian dari sisi AC, di bagian sini BMW menempatkan parfum. Cukup keren banget, BMW menambahkan parfum di bagian mobil ini sehingga mobil ini jadi segar, mantap. Nah, untuk setting ini kita akan lihat generalnya, iDrive settingnya, driving mode-nya di sini kita pencet. Ini bisa Anda atur sendiri semua. Kemudian exterior light-nya juga Anda bisa atur seperti biasa. Nah, driver assistant ini untuk safety BMW ini ya, intelligent safety-nya di sini ya. Ini ada yang baru, front collision warning. Anda bisa set misalkan ini untuk anti tabrak, Anda early atau medium atau late, mending medium atau early sekaligus supaya Anda aware gitu loh ya, untuk bahaya di depan ya. Dan ada steering intervention, dalam artian misalkan ini ada lane lane change-nya, Anda misalkan berubah jalur, berpindah jalur, ini ada kendaraan, itu ada warning, itu akan ada interference, jadi ini akan bergoyang setirnya untuk parkingnya. Jadi parking assist-nya tuh pun juga tetap disediakan. Kita akan lihat juga nanti di sini untuk 360 kameranya ya. Untuk display Anda juga bisa atur-atur lebih lagi, mau ngikut yang sesuai dengan mode berkendara atau Anda atur sendiri sesuai dengan mood Anda. Kemudian untuk pintu, ini pengaturan locknya. Kemudian ini pengaturan interior lampunya. Ini dia untuk ambient light-nya, Anda bisa ganti-ganti mau yang mana. Ini kan lampunya ada atas bawah. Jadi misalkan kayak gini, set, ini berubah. Yang atasnya putih, bawahnya biru. Ya, nice. Itu ada pengaturan brightness-nya juga, ada dim untuk night driving-nya, jadi akan meredup pada saat malam kayak gitu. Nice. Ini seat comfort-nya Anda bisa atur lagi di sini ya. Ada passenger-nya juga bisa Anda atur. Climate comfort. Nah, ada fragrance ini. Nah, ini yang untuk parfumnya tadi sob. Nice. Untuk kuncinya Anda bisa pengaturan juga. Oke, kita akan lanjut dari testing kualitas audio Harman Kardon-nya bagaimana.
Saya akan coba pindah duduk ke bagian belakang. Nah, bagaimana menurut kalian kalau kualitasnya? Menurut saya pribadi yang ada di dalam mobil ini suaranya enak banget, Harman Kardon, dibandingkan yang kelas di bawahnya yang hi-fi ya. Itu tadi ya kualitas audio dan sekilas walk around BMW 530 Opulence, yang dimana yang kelas versi yang mewah atau luxurinya. Sampai jumpa di video-video otomotif selanjutnya, baik itu merek BMW dan yang lainnya mobil bekas. Ya, ditunggu aja update-update selanjutnya. Sampai jumpa and bye-bye guys.